warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ranti Rahmatullah, NIM 19003091. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan observasi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bina Gerak, yaitu dosen pengampunya Bapak Dr. Ardisa MPD dan Bapak NS Setiabudi MCAP. Nah, yang mana observasi kali ini yaitu untuk mengetahui perkembangan motorik halus pada anak. Nah, untuk format asesmen yang saya gunakan yaitu bersumber dari Jurnal Pendidikan Anak edisi 1 yang berjudul Pengembangan Kemampuan Fisik Motorik Melalui Permainan Tradisional bagi Anak Usia Dini, yang mana jurnal ini dipublis oleh Uswatun Hasanah di Stan Jurai Siwo Metro Lampung pada bulan Juni tahun 2016. Nah, sebelum saya masuk ke bagian kegunaan, saya akan menjelaskan dulu apa itu gerakan motorik dan keterampilan motorik. Nah, untuk gerakan motorik adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku gerakan yang digunakan oleh tubuh manusia. Pengendalian motorik biasanya digunakan dalam bidang ilmu psikologi, fisiologi, neurofisiologi, dan maupun olahraga. Nah, untuk keterampilan motorik ini yaitu keterampilan motorik adalah gerakan-gerakan tubuh atau bagian-bagian tubuh yang disengaja secara otomatis, cepat, dan akurat. Gerakan-gerakan ini merupakan rangkaian koordinasi dari ratusan otot yang rumit. Keterampilan motorik ini dapat dikelompokkan menurut ukuran otot-otot dan bagian-bagian badan yang terkait, yaitu keterampilan motorik kasar atau disebut juga dengan gross motor skill, dan keterampilan motorik halus yaitu fine motor skill. Dari kedua keterampilan motorik ini, saya memilih keterampilan motorik halus. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan juga apa itu motorik halus. Motorik halus adalah kemampuan gerak tubuh yang menggunakan otot-otot kecil yang melibatkan saraf, tulang, dan otot-otot untuk melakukan berbagai aktivitas. Keterampilan motorik halus atau fine motor skill meliputi otot-otot kecil yang ada di seluruh tubuh yang mana melibatkan jari-jari tangan seperti gerakan menyentuh dan memegang. Berkaitan dengan kemampuan motorik, menurut Waharsono dalam Edi Waspada halaman 33 tahun 2014 mengemukakan bahwa sejalan dengan meningkatnya ukuran tubuh dan meningkatnya kemampuan fisik, maka meningkat pula lah kemampuan gerak pada anak. Nah, baiklah, selanjutnya dari penjelasan saya tadi, saya akan melanjutkan bagian kegunaan. Nah, kegiatan asesmen motorik halus pada anak ini dilakukan untuk mengetahui program pembelajaran yang dapat kita berikan untuk anak dan melatih anak untuk meningkatkan kemampuan motorik halusnya. Dan kita juga dapat mengetahui kemampuan dan perkembangan motorik halus pada anak tersebut, dan kita kedepannya dapat mengetahui apa saja program yang akan kita berikan kepada anak tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian metode dan cara. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan bagian metode. Nah, untuk metode yang saya gunakan yaitu metode observasi, di mana metode observasi ini adalah proses pengamatan secara seksama. Kita melihat gejala-gejala yang muncul pada anak dan dalam situasi natural. Motorik halus ini digunakan dengan beberapa cara. Untuk cara yang pertama yaitu kita menyediakan alat dan bahan seperti media belajar. Yang kedua, sebelum dimulai kita harus memberikan dulu arahan kepada anak tersebut. Yang ketiga, kita memberikan kesempatan kepada anak untuk mempraktekannya. Yang keempat, mengamati kegiatan yang dilakukan oleh anak secara baik. Dan yang terakhir, kita melakukan kegiatan evaluasi terhadap perkembangan motorik halus pada anak tersebut. Nah, selanjutnya bagian urgensi. Nah, urgensi saya dalam memilih
format asesmen ini karena pada jurnal ini penulis telah menjelaskan dengan lengkap tentang kemampuan motorik pada anak, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Dan juga penulis menuliskan instrumen asesmen yang baik dan jelas, mulai dari perkembangan motorik kasar dan motorik halus pada anak, mulai dari usia 3 bulan sampai dengan usianya kurang lebih 8 tahun, sehingga membuat saya tidak ragu lagi dalam menggunakan format asesmen ini. Dan format asesmen ini juga mempermudah guru dalam menyusun instrumen asesmen motorik halus pada anak. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek asesmen motorik halus. Nah, di mana saya akan mempraktekkan dengan salah satu anak yang bernama Bayu. Nah, baiklah, langsung saja kita mulai. Yaitu Bayu, silakan kamu angkat tangan dan kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah, kita langsung mulai pembelajarannya ya. Nah, sekarang Bayu ambil salah satu benda yang ada di meja ini. Terserah dipilih. Silakan diambil. Nah, ini namanya apa? Jam. Jam. Nah, selanjutnya taruh dulu di sini ya. Nah, selanjutnya Bayu silakan pegang ini pena. Gimana cara pegang penanya? Buka tutupnya dulu. Nah, sekarang kita menulis ya. Nah, nanti tiru. Nah, tiru ini. Tiru tulis sini. Duduk baik-baik. Duduk. Nah, di sini buat di sini. F. Nah, sekarang Bayu tebalkan salah satu huruf ini. Misalnya huruf A, jadi A itu ditebalkan. Coba buat. Tebalkan huruf A. Dah. Selanjutnya Bayu buat ini ada, taruh sini dulu ya. Nah, ini ada garis. Nah, buat garis lurus seperti ini. Coba buat lurusnya ke sini ya. Nah, bagus. Nah, sekarang yang ke bawah. Nah, sekarang buat lingkaran. Nah, kayak gini, lingkaran di sini ya. Nah, sekarang buat persegi 4. Nah, sekarang kita Bayu buka buka buku ini dan cari gambar tadi dengan tangan kanan. Belum itu. Nah, ini kan. Nah, selanjutnya Bayu ini Bayu potong-potong kecil-kecil kertas ini, potong kecil-kecil. Coba potong. Nggak pakai gunting, pakai tangan dulu. Nanti pakai gunting. Sobek aja. Nah, dah, taruh di sini. Potong kecil-kecil kayak gini. Nah, kayak gitu. Ini kayak gitu. Nah, ini ada kertas satu kan. Bayu lipat kertas ini.
lipat dulu kayak gini, terus dilipat lagi. Nah, lipat lagi, bisa ke atas dan udah siap. Selanjutnya Bayu gunting. Nah, ini ada gambar tadi kan, ini ada gambar segitiga sama lingkaran. Nah, sekarang Bayu potong gambarnya sesuai ini ya, sesuai pola ini. Coba gue pakai gunting. Nah, baiklah, sekarang Bayu telah dapat menyelesaikan indikator yang telah saya berikan. Nah, seperti Bayu menggunting segitiga dan lingkaran. Nah, Bayu, sekarang pembelajaran kita udah selesai. Nah, sekarang Bayu boleh pulang, dan sebelum pulang kita baca doa dulu. Nah, angkat tangannya. Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Nah, sekarang Bayu boleh pulang ya. Dah, salam dulu ya. Nah, hati-hati di jalan ya. Nah, baiklah, berdasarkan kegiatan asesmen motorik halus yang telah saya lakukan tadi, saya memperoleh keuntungan ataupun kelebihan dan kendala dan juga hasil. Nah, yang pertama, saya akan membahas keuntungan dulu. Nah, pada kegiatan asesmen motorik halus kali ini, kita dapat mengetahui kemampuan dan ketidakmampuan dari anak tersebut, dan juga kita dapat melatih kemampuan yang dimiliki oleh anak. Nah, yang kedua yaitu kendala. Nah, untuk kendala ini saya memiliki beberapa kendala. Yang pertama, terdengarnya suara kendaraan yang lewat. Yang kedua, keterbatasan dalam sarana dan prasarana. Yang ketiga, keterbatasan bahasa dalam pengarahan yang saya berikan kepada anak saat pembelajaran. Nah, yang keempat, terdapatnya beberapa kegiatan yang kurang kita inginkan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, anak kurang fokus ketika pembelajaran dimulai. Seperti pada awal kegiatan pembelajaran, anak tertawa. Nah, baiklah. Nah, untuk hasil setelah kita melakukan praktek asesmen motorik halus pada anak tadi, kita dapat mengetahui bahwasanya anak sebagian besar sudah mampu melakukan dan menguasai indikator-indikator yang saya berikan. Tetapi masih ada indikator yang tidak mampu dikuasai oleh anak. Seperti yang pertama tadi, anak kurang menguasai dan paham dalam menebalkan huruf. Nah, yang kedua, anak kurang tepat dalam melipat kertas. Dan yang ketiga tadi ada anak tersebut tidak mampu menirukan seperti huruf ataupun kata yang saya berikan, dan anak itu kurang memahaminya. Dan dalam pembelajaran anak juga terkadang kurang fokus. Nah, tetapi intinya dari sebanyak itu, dari kesekian indikator yang telah saya berikan, anak sebagian besar dapat menyelesaikan indikator dengan baik. Nah, intinya perkembangan motorik halus pada anak ini sebagian besar telah terlaksana dengan baik. Nah, akhir kata, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.